untuk hari ini, untuk materi hari ini saya sampaikan mengenai perangkat input output dan juga media penyimpanan ya. Nah, jadi perangkat input itu macamnya banyak sekali ya, tetapi fungsi utamanya adalah sebagai fitur atau inputan dari informasi yang akan diproses ya oleh komputasi yang sebelumnya kita bahas. Jadi ada proses inputnya, kemudian nanti akan menghasilkan output keluaran berupa informasi. Ya. Nah, perangkat inputnya itu yang terkait dengan media komputasi umumnya ya keyboard ya. Jenis keyboard banyak juga ya, ada yang ergonomis, ada yang mobile ya. Biasanya dulu keyboard nyambung ke monitor ya, harus pakai kabel ya. Sekarang bisa menggunakan Bluetooth maupun Wi-Fi. Jadi sekarang sudah lebih maju. Tapi fungsinya sama, itu untuk memasukkan input dari informasi. Kemudian kita juga menggunakan perangkat penunjuk ya, pointer lah ya, seperti mouse. Kemudian yang saya pakai ini pointer itu juga perangkat penunjuk ya, trackball, touchpad gitu ya. Kemudian pointing stick ya, sticky case ya, itu juga banyak sekali. Lalu ada jenis-jenis layar ya, yang layar sentuh atau touchpad ya. Nah, ini sangat tergantung pada tingkat sensitivitas ya, kalau yang touchpad atau layar sentuh ya. Kemudian biasanya kalau layar sentuh itu maka dilengkapi juga dengan pen inputnya ya, stylusnya lah ya. Kemudian perangkat input lainnya itu bisa juga digunakan sebagai smartphone. Misalkan sekarang laptop itu sudah ada yang 2-in-1 ya, bisa sebagai smartphone, bisa sebagai laptop office ya, bahkan bisa berlaku sebagai iPad ya, bisa dilipat 360 derajat sekarang ya. Lalu untuk kontrol game ya, kalau yang menggunakan sebagai game ya, jadi kalau nggak mau pakai gamepad bisa menggunakan keyboard ya dari laptop gitu. Nah, layar sentuh dan touchpad juga biasanya bisa dihubungkan dengan joystick ya atau wheel ya. Kemudian ada juga light gun, ini gaming mode ya, dance pad ya, itu. Jadi inputannya itu jenisnya banyak sekali. Ada juga yang game control yang sensitif terhadap gerakan juga ya. Ini contoh-contoh dari gaming control ya, pengendali game ya. Ada yang menggunakan Xbox, kemudian menggunakan stick controller, itu ya. Banyak banget lah ya. Kemudian model inputan lain itu juga bisa dalam bentuk kamera ya, dalam citra ya, yang dihasilkan oleh kamera digital misalkan ya. Lalu bisa juga untuk menggunakan dipakai sebagai inputan suara. Jadi kamera digital itu juga bisa menangkap suara, menangkap citra ya, dibuat bikin video juga bisa, atau bisa juga dibuat sebagai web kamera juga. Nah, itu sebagai input juga perangkat kamera digital. Lalu bisa juga sebagai video conference ya, jadi langsung gambar yang diambil itu juga bisa real time ya, langsung dibuat streaming ya, misalkan nyambungin ke YouTube, itu juga boleh juga. Ada juga komputer inovatif yang aplikasinya misal cek kesehatan dari jauh, itu juga bisa ya. Jangankan komputer ya, sekarang device-device smartwatch misalkan, itu kan juga sudah bisa dipakai sebagai ya screening kesehatan awal ya. Jadi tergantung mau aplikasinya kemana. Jadi, inputannya itu bisa disesuaikan sebetulnya.
Untuk live meeting tadi atau streaming itu juga bisa. Kemudian ada juga scanner ya, atau perangkat-perangkat pembacaan yang lainnya ya. Nah, ini masih terkait tentang inputnya ya. Scanner optik atau optic reader ya, optic character recognition ya, optical mark recognition ya. Jadi scanner itu pada umumnya ya mereka membaca secara rekognisi itu. Jadi membaca pola sebetulnya. Ya kayak fotokopi gitu ya. Dia akan men-scan apa yang pola yang dilalui ya dengan teknik rekognisi tadi. Kemudian scanner barcode juga ada ya sekarang. Yang dipakai untuk membaca AirFit juga ada ya. Jadi, scanner itu banyak sekali ya. QRIS ya itu juga metode rekognisi ya, teknik scanner juga gitu ya. Kemudian pembaca kartu garis magnetik, misalkan chip itu juga bisa ya, chip-chip magnetik gitu ya, kayak misalkan saudara yang menggunakan paspor ya, paspor elektronik, nah itu kan menggunakan teknologi chip magnetik juga itu. Pembacaan MICR ya, terus perangkat pengumpulan data itu berbasis scanner ya atau rekognisi lah. Ada juga perangkat input berupa biometrik, misalkan fingerprint ya. Ini di coding ya, kalau di fingerprint. Fingerprint itu kan membaca biner ya. Jadi data akan dibuat ke coding 101 atau biner gitu lah. Bisa juga menggunakan pengenal wajah ya. Lalu biometrik untuk keamanan informasi. Mungkin di tempat saudara untuk absensi kehadiran kerja misal itu sekarang menggunakan pengenal wajah ya, seperti di kami di kampus ini juga presisnya pakai wajah gitu ya. Nah, ini terhubung ke aplikasi, jadi tinggal buka terus di scan wajah udah selesai. Awal-awal menggunakan berbasis fingerprint, sekarang sudah menggunakan pengenal wajah ya. Kemudian biometrik untuk keamanan informasi ini juga banyak yang diterapkan ya. Misalkan untuk apa DNA itu juga bisa ya. Penggunaan biometrik di komputer maupun telepon seluler juga bisa dipakai gitu ya. Banyak lah ya teknologi yang biometrik ini yang mulai dikembangkan ya. Kalau di saya juga menggunakan teknik biometrik ini berbasis fingerprint juga ya untuk salah satu topik risetnya. Kemudian inputan terminal ya, terminal titik penjualan misalkan pos ya. Kemudian stand lah sebetulnya ya, mesin anjungan tunai mandiri atau ATM ya. Kemudian kios DVD, kios tiket ya, counter lah ya maksudnya, kios pulsa elektronik. Nah, ini juga berbasis input sebetulnya, data-datanya bisa digunakan sebagai data-data input ya untuk memproses untuk menghasilkan informasi. Nah, setelah kita bicara tentang input, nah saudara bisa melanjutkan ke perangkat outputnya ya sekarang ya. Outputnya bisa berupa teks, grafik, audio maupun video. Ini yang secara umum ya. Kira-kira apa ya selain ini kira-kira outputnya ya? Ya umumnya ya teks, grafik atau citra ya atau gambar ya. Kemudian audio, suara, video itu ya berarti gabungan antara audio dan gambar itu. Nah itu jenis-jenis perangkat, jenis-jenis dari outputnya ya. Perangkat outputnya ya banyak ya sebetulnya. Di komputer saja perangkat outputnya ya yang termasuk perangkat-perangkat atau part-part yang dipakai sebagai output ya banyak juga gitu ya. Input output ya. Asal ada portnya itu, portnya bisa berlaku sebagai port input maupun port output. Nah, misal perangkat untuk tampilan ya,
biasanya menggunakan untuk menampilkan output ya, maksudnya itu monitor LCD atau layar LCD sama lah ya. Ini teknologi berbasis LCD ya. Kemudian bisa juga chip grafis, port grafis ya. Kemudian monitor yang plasma, bedanya dengan LCD biasanya teknologinya lebih di atasnya ya kalau plasma itu. Kemudian televisi, lalu ada monitor CRT gitu ya. Nah, perangkat tampilan ini sebenarnya fungsinya ya untuk menghasilkan output yang dicetak ya apa. Kemudian banyak juga ya modelnya seperti printer tanpa sentuh ya. Kadang kita nggak perlu nyalain kabel printer ke laptop, tapi bisa menggunakan WiFi ya sekarang atau Bluetooth mungkin ya. Printer inkjet, printer foto ini jenis-jenis saja ya. Printer laser itu. Lalu ada juga peripheral atau perangkat multifungsi, printer thermal. Bahkan sekarang ada printer yang sudah 3 dimensi ya, nyetak 3 dimensi, bentuk 3 dimensi. Printer mobile, printer label, dan perangko. Ada plotter yang printer format besar. Ini misalkan kita ingin nyetak apa pamflet atau poster ya. Ada juga printer sentuh ya, printer jaringan, printer dot matrix ya. Jadi perangkat-perangkat ini fungsinya untuk menampilkan lah ya dari output yang sudah melewati pemrosesan ya. Jadi dari input diproses menjadi output. Perangkat tampilannya ya termasuk ini tadi ya. Kemudian speaker, handphone, dan earbag misalnya. Speaker saran ya untuk output berupa suara ya. Kemudian subwoofer juga output suara. Bedanya ya jenis-jenis speakernya aja ya. Ada speaker aktif, pasif ya. Ada yang pakai bass, pakai subwoofer, ada yang pakai misalkan echo pengatur ya, frekuensi, intensitas itu juga banyak lah. Tapi itu semua adalah perangkat audio ya, outputnya berupa audio. Kemudian perbedaan handphone dengan earbud maksudnya ya. Ini kalau handphone itu dia outputnya sudah melebihi yang lain ya. Misalkan printer kan outputnya ya dia teks ya, teks atau gambar ya. Handphone itu dia berlaku sebagai alat untuk menginput, memproses, dan juga mengoutput juga, dan outputnya juga bisa menampilkan teks, gambar, audio maupun video ya. Sudah canggih lagi ya. Kalau earbud ya dia video audio saja ya biasanya ini. Pelopor teknologi tampilan, pelopornya Apple, Xerox. Ini contoh aja ya. Jadi, sebenarnya nggak cuma Apple dan Xerox, banyak lah ya. Vendor lainnya juga ada ya. Samsung itu juga produknya banyak. Tergantung apa dulu ya. Mau di bidang apa? Bidang smartphone ya. Kita tahulah banyak vendornya. Bidang laptop misalkan juga vendornya banyak ya. Sederhana lah yang earphone itu aja ya, itu juga vendornya banyak sekali ya. Yang saya pakai misalkan ini dari Lenovo misalnya, tapi ada juga yang nanti dari Samsung, dari atau yang merek-merek yang pasaran banyak sekali itu juga ya. Pengantar media penyimpanan. Nah, media penyimpanan yang sekunder ataupun Premier itu bisa dianalisis juga, misalkan mulai dari optikal atau teknologi magnetik. Kalau dulu itu kita masih menggunakan floppy ya, berbasis magnetik, kemudian optical drive, naik ke hard disk, sekarang SSD, sekarang sudah ke cloud storage juga. Dan itu tentu perkembangan ini kan
memperbaiki tingkat kapasitas, kecepatan akses, ya, waktunya itu juga ya, waktu akses dan kecepatannya, kemudian karakteristik dari data yang diolah juga semakin canggih lah sekarang ya. Kalau masih zaman harddisk ya, banyak juga harddisknya ya, dari kapasitasnya beda-beda, ada yang awal-awal ya, misalkan zaman dulu ya masih terbatas ya berapa giga, sekarang sudah sampai tera gitu ya. Nah, cara kerja harddisk itu ya tergantung ya, dia menggunakan apa sekarang disketnya ya. Kalau yang masih menggunakan teknologi magnetik ya, kalau sekarang sudah ada SSD ya, sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi, solid state disk ya, sudah berbasis bahan-bahan superkonduktor ya. Cara melihat kapasitas atau men-setting ini sudah saudara bisa lah mengecek kapasitas memori ya, karakteristiknya dari harddisk ya, dari memori itu apa ya. Biasanya kalau kalau harddisknya semakin tinggi ya biasanya dia akan cenderung punya karakter kerjanya itu lebih cepat gitu ya, mengolah data. Ketika mengambil data, menyimpan data, menampilkan kembali itu lebih cepat gitu biasanya, karena dia punya ruang memori yang lebih besar gitu ya. Nah, jenis-jenis harddisk itu sendiri juga banyak ya, ada yang hanya digunakan sebagai server ya atau pengontrol ya. Jadi ini kayak kalau di komputer ya, misal ini lokal C-nya, kemudian yang lainnya nanti sebagai datanya. Merawat data di harddisk ya, ini biasanya rentan sekali terhadap apa, kerusakan data atau akibat ya mungkin malware, virus ya, itu bisa merusak ya. Jadi software itu bisa juga merusak hardware ternyata ya. Dan itu pernah saya alami juga ya, entah itu dalam bentuk misalkan flash disk ya, flash disk kan dia hard disk ya, tapi ketika kena software ya, virus atau malware itu ternyata nggak cuma data hilang aja, tapi flash disk jadi nggak berfungsi, nggak bisa dipakai. Itu saya pernah mengalami itu beberapa kali. Nah, makanya sekarang kalau backup data biasanya saya pakainya ya cloud lah ya, biar lebih aman gitu. Jadi data yang ada di komputer ini, di laptop itu sudah di backup lah. Kemudian penyimpanan data di perangkat mobile, nah ini kalau di perangkat mobile cenderung lebih terbatas dibanding di komputer ya. HP sama laptop itu kan biasanya bedanya jauh ya, dari entah itu dari pemrosesnya, dari RAM-nya maupun memorinya, storage-nya ya. Ada juga yang namanya redundant array of independent disk ya, RAID ya. Ada juga network attack storage ya. Kalau kita di email tuh ya biasanya kita pakai attach network kayak gini ya. Jadi penyimpanannya itu penyimpanan jaringnya itu ya melalui NAS sebetulnya ya. Harddisk ada yang eksternal dari removable ya, ada juga yang harddisk mini ya. Harddisk yang besar atau yang kecil, entah itu internal atau eksternal, itu ada yang mini, ada yang removable. Kemudian penyimpanan flash memory ini jenis-jenis tadi yang saya bilang ya, ada SSD juga ya, perkembangan terbaru dari harddisk itu ya SSD. Memory card ini juga sudah nggak mulai ditinggalkan ya. Kalau bahkan di HP smartphone itu juga memory card sudah mulai nggak kepakai ya, karena internalnya mulai lebih dinaikkan gitu ya dari vendornya. USB flash disk masih dipakai ya. Modul express card ya, ini juga enggak semuanya menggunakan ya, ini terbatas juga. Nah, ada juga penyimpanan berbasis jaringan ya, atau cloud storage ya. Ini sebetulnya teknologi ini cenderung lebih relatif lebih aman lah dibanding penyimpanan lokal sebetulnya. Kemudian
kelebihan penyimpanan cloud ya tadi selain lebih aman ya, ya ada risikonya juga sebenarnya, tapi ini relatif lebih aman lah ya kalau daripada serangan malware atau virus seperti itu. Ini disimpan di cloud ya, sebetulnya ya ada servernya juga ya. Misalkan di Google Drive itu ya mereka juga menyimpan di server mereka ya, di perusahaannya sana. Ya kita bisa mengakses melalui jaringan tadi. Karena penyimpanan di cloud bisa Google Drive, Dropbox ya, atau OneDrive atau OneDrive lah ya. Banyak sekali. Nah, kalau yang cakram optik ini sebetulnya sudah teknologi yang lama ya sebetulnya, tapi mungkin masih ya dipakai juga. Cuma biasanya kalau yang pakai optik itu ya memang lebih bagus ketimbang yang magnet ya. Magnet itu yang awal dulu itu penyimpanannya masih berbasis magnetik ya, terus naik menjadi optik. Nah, sekarang menjadi cloud storage tadi. Dari kapasitas ya dia menengah ke atas sebenarnya dibanding yang magnetik tadi ya. Magnetik itu cenderung lebih lemah dia, rawan terhadap kehilangan data sebetulnya. Perawatannya juga ini perlu perawatan yang intens, kayak misalkan kadang kita punya pakai CD-ROM itu ya, ya begitu kita isi di burning data ya, ini berapa tahun gitu ya, kadang kalau untuk mau menggunakan kembali ya itu perlu dilap-lap gitu ya, dan padahal itu bisa merusak optiknya ya malah itu. Tapi ya ini perkembangan teknologi seperti itu ya. Nah dulu bentuknya bisa CD-ROM, CD-RW ya, bisa ditulis ulang gitu. Ada yang archive disk, picture CD ya, cakram DVD atau Blu-ray ya, DVD recordable atau rewatable. Ini ya masih ada ya, masih dijual belikan, tapi orang nggak begitu banyak menggunakan sekarang ya dibanding yang teknologi storage sekarang ini. Nah penyimpanan yang lain ada yang bentuk tape ya, kaset kayak gitu kan, kaset tape gitu, magnetic stripe card, smart card ya, microfilm, microfiche. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan mungkin masih menggunakan ya kayak gini dalam bentuk penyimpanan ya, untuk kamera misal, untuk perangkat mobil ya. Tapi kalau kita yang misal office ya, untuk kegiatan office lah, untuk kerja ya mungkin kita cukup di hard disk atau SSD ya, atau flash disk mungkin, atau cloud storage ya, kita mungkin lebih nyaman ke sana. Oh sudah selesai. Oke, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti materinya seperti biasa akan kita unggah di Kulino ya.